kabar? Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda di program kesayangan kita semua, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan pemirsa setia Go Healthy pasti sudah tahu ya kalau program Go Healthy akan selalu menghadirkan narasumber yang berbeda-beda di setiap episodenya dengan masalah yang berbeda juga. Dan di sini kami juga tidak akan hanya membahas masalah kesehatan aja, tapi juga akan berbagi solusi kepada Anda. Dan narasumber kami kali ini akan bercerita tentang keluhan kesehatan yang selama ini beliau alami. Dan beliau belum pernah menggunakan teknologi laser. Siapakah dia? Yuk kita simak dulu videonya berikut ini. Susanti. Sejak usia 21 tahun, ia sudah dikatakan memiliki tekanan darah yang tinggi. Kala itu, tekanan darah sistoliknya bisa mencapai angka 150. Dan ini bukanlah pertama kali maupun terakhir Susanti mengalami hal tersebut. Pasalnya, hingga kehamilan keempat, tekanan darahnya terus melonjak tinggi. Bahkan tak jarang, ia akan mengalami sakit kepala apabila hipertensinya sedang kambuh. Susanti pun menduga kondisi hipertensi ini ada hubungannya dengan pola hidupnya dulu yang kurang sehat. Ia sangat menyukai makanan laut. Selain itu, ia juga sering mengalami stres akibat banyak pikiran. Alhasil, tekanan darahnya masih sulit turun ke angka normal. Susanti mengaku dirinya sangat khawatir terkena komplikasi apabila hipertensinya tak kunjung terkendali. Saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di studio bersama saya. Di sini ada Mas Boyke Dian Nugraha. Halo. Halo. Apa kabar? Baik, sehat, dan pemirsa Bu Susanti semuanya harus sehat dan bahagia. Dan bahagia. Dari sampingnya Mas Boyke ada yang tidak kalah gantengnya, ada Mas Nurman di sini. Halo. Halo, baik. Baik sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, ya halo Ibu Susanti, apa kabar? Alhamdulillah Sehat, Ibu. hari ini. Ibu memiliki masalah kesehatan yaitu hipertensi. Betul. Hipertensi sudah Ibu alami sejak mengandung Anak pertama Iya. pada saat usianya 21 tahun. Boleh nggak kita dengar cerita detailnya seperti apa, Ibu? Iya, waktu saya ngandung anak saya, usia saya 21 tahun. Di usia kehamilan saya, 5 bulan ke atas itu darahnya udah mulai tinggi, 140. 140. Baik. Dan selanjutnya 3 tahun yang akan datang lagi kan saya hamil lagi, anak kedua. Sama juga. Tinggi juga? Tiap hamil itu udah kelihatan tinggi. Oh, jadi anak pertama tinggi di angka 140-an. Iya, sampai ke 4 anak. Sampai keempat. Berarti anak keempat itu tingginya hampir sama nggak? Maksudnya apa lebih tinggi lagi? Lebih tinggi 165. Tapi sebelumnya Ibu dari riwayat hipertensi atau Kalau masih mudanya, pas hamilnya. Setelah umur saya 40 ke atas ke sininya, udah sering banget tiap hari pusing. Nah, pemirsa harus tahu loh, bahaya hipertensi pada saat hamil kan juga bisa melahirkan dengan kejang. Bisa melahirkan sampai nggak sadarkan diri, bahkan harus beberapa kalau sampai tensinya naik, itu yang namanya keracunan kehamilan atau eklamsia. Ya. Nah, pada orang yang hamil sebegitu bahayanya, orang yang tidak hamil juga, Ibu makan obatnya teratur nggak dari anak ke-1 sampai ke-4? Yang hamil pertama tuh, dari hamil pertama. Aku Minum obat dulu mudanya nggak sering minum obat. Nggak sering minum obat. Nggak sering minum obat. Menjaga makannya nggak? Itulah makannya nggak dijaga, jadi makan tuh apa aja gitu. Ibu, tadi kan tensi anak pertama kan 140, dua 140 juga. Terus yang paling terakhir adalah 165. Nah, ada yang lebih tinggi lagi nggak? Pernah nggak? Aku kecelakaan waktu itu 190. 190, Ibu. 190. Lagi gimana ceritanya Saya sampai? lagi naik motor itu, Dok. Tiba-tiba kan aku pusing, terus aku nabrak, jatuh. Akhirnya ini kan tulang saya ini kan patah, ini letak. Oh, tulang Ini kan pipinya beda ya? ini. Oke. 190. Wow, itu tinggi loh. Iya. Nah, tadi Mbak Ai, ini sebelum melakukan syuting, ini kita periksa loh dari ibunya. Berapa? Nah, tensinya ini 150/95. Aduh Bu, ini tinggi sekali loh ini. Masih tinggi loh, Bu. Sedangkan Bu, ya normalnya tensi kita itu di angka 120/80. Jadi Ibu bisa bayangkan, ini bedanya berapa? Ya. Nah, komplikasinya apa? Nanti dijelaskan sama Mas Boyke ya. Selain tensinya, kita lihat juga nih Mas Boyke. Apa?
kolesterolnya ibu itu 249. Emang nggak pernah periksa kolesterol Nggak selama pernah. ini? Kenapa ibu takut untuk periksa? Kalau periksa itu nanti dibilangnya, ibu nanti punya penyakit ini nanti ibu. Nah, pertama saya tidak setuju tuh ibu. Takut ke dokter, takut ketahuan, mesti justru dokter atau tenaga kesehatan atau bidan itu akan memberikan Membantu, saran-saran iya. dan kalau belum tinggi banget Iya. itu bisa tertolong. Nggak Iya. sampai ibu mengalami jatuh di motor dengan pipi yang Benar. sampai retak karena tensinya tinggi. Salah satu komplikasi pemirsa ya kita lihat ini. Pertama adalah kerusakan mata. Ya, kerusakan mata ini karena pecah pembuluh darah di mata. Ya, kemudian yang kedua adalah gangguan reproduksi, otomatis ya bisa terjadi menopause dini, bisa terjadi Potensi kalau laki-laki. gangguan hormon yang tidak teratur dan sebagainya. Yang ketiga adalah ya ini yang paling kita takutkan mengancam nyawa, stroke. Pemirsa, stroke ini bisa terjadi karena penyumbatan, bisa karena tekanan darahnya tinggi, terjadi pecah. perdarahan, ya. Kemudian serangan jantung. Ya. Ya, kemudian gagal ginjal, ya. Dan kita harus ingat ini semuanya karena apa? Karena ibu ada keturunan orang tua kan? Iya, dari ya. Itu juga karena pola hidup yang tidak baik, mengakibatkan darahnya kental. Darah yang kental tadi mengakibatkan penyumbatan. Kemudian pembuluh darah juga menjadi kaku. Itu penyebab daripada hipertensi di samping faktor keturunan tersebut. Wow, bahaya ya, karena semua ini seperti bom waktu ya. Mungkin Yes. sekarang tidak berasa sama sekali. Ibu ngerasa baik-baik saja. Oh, ini cuma begini aja, pusing-pusing dan lain-lain. Tapi kita nggak tahu nih kapan ini akan bereaksi ke tubuh kita, gitu ya Bu. Jadi memang lambat laun kalau akan tidak tinggi. diatasi. Jadi pemirsa ini harus mengerti ya, jangan menganggap sepele tensi. Mungkin ibu juga sama 21 tahun, alah masih muda, masih nggak apa-apa. Itu makin terus loh terjadi pengentalan, kekakuan, itu makin terus. Jadi harus berusaha menerapkan pola hidup sehat dari sejak usia Ini. muda. Nah, sepertinya ibu ini masih agak bingung gitu. Apa yang harus saya Iya, lakukan iya, betul. supaya tensi saya terkendali gitu ya Bu ya? Iya, Pasti ibu betul. juga butuh solusi Iya, ya. iya. Nanti Mas Boyke dan juga Mas Tuma akan berikan solusinya untuk ibu dan juga pemirsa di rumah yang mungkin punya keluhan kesehatan yang sama seperti ibu dan masih bingung nih bagaimana caranya mengendalikan tensi yang tinggi terus. Sesaat lagi jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy yang saat ini masih memiliki keluhan kesehatan hipertensi, hati-hati ya, harus segera dikendalikan. Karena hipertensi itu kerap sekali dengan julukan the silent killer, pembunuh diam-diam. Komplikasinya banyak sekali, ada serangan jantung, lalu juga ada gangguan mata, lalu gangguan reproduksi, lalu juga gagal ginjal, ya, ada juga stroke yang paling serangan bahaya. jantung, itu yang tiga itu, mematikan. Oke, nah narasumber kami kali ini memiliki keluhan hipertensi yaitu Ibu Susanti. Kelihatannya sih kalau kita lihat Ibu Susanti ini seperti orang yang baik-baik saja, sehat-sehat Kelihatan aja. sehat, dari luar. penuh dengan senyum, Iya kan? ya kan? Nah, tapi ternyata selama ini beliau mengalami hipertensi, tekanan darahnya tinggi terus, jarang sekali turun, bahkan sejak usia muda. Usia 21 tahun saat mengandung anak pertama, tensinya sudah sempat di angka 140, 150, Iya. lalu di anak keempat pun sampai angka 165. Sampai hari ini juga. Sampai masih- hari ini. Tiba-tiba yang kita takutkan apa? Mendadak tersumbat, ya, kental tersumbat. Mendadak kaku, tekanan darahnya naik, pecah, ya, karena kita lihat sendiri ya di situ. Sampai segitu banyak ya pembuluh-pembuluh darah dan sampai kemana-mana, tersumbat di otak, pembuluh darahnya, maka stroke. Tersumbat di jantung, serangan jantung. Tersumbat lagi nanti di ginjal, maka gagal ginjal. Di mata, maka tadi gangguan penglihatan. Kemudian tersumbat lagi juga di organ-organ reproduksi, bisa terjadi kalau pada wanita infertility, gangguan mens, ya. Dan kemudian pada laki-laki bisa terjadi gangguan yang namanya gangguan keperkasaan. Ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini saya kasih contoh yang normalnya dulu seperti apa pembuluh darah kita ya. Nih kalau kita lihat di sini pembuluh darah kita itu terdiri dari otot-otot. Jadi di sini kalau kita lihat ini ototnya masih bagus, kemudian dinding dari pembuluh darahnya juga belum ada sumbatan atau timbunan lemak. Kalau misalkan ada yang namanya hipertensi dan kolesterol tinggi, maka yang terjadi seperti ini. Nah, sudah kita lihat di sini, kita bisa lihat
lihat ada timbunan lemak di dinding pembuluh darahnya. Ada plaknya ya. Ada plaknya, Mbak Ai. Nah, jadi ketika salurannya menyempit karena ada timbunan lemak di dinding pembuluh darahnya, maka akan ada kekurangan aliran darah pada area tersebut. Nah, selanjutnya apa? Kalau misalkan kita biarkan lagi. Kalau kita biarkan lagi nih, kolesterol itu masih tinggi, tensi itu masih tinggi, maka terjadi penyempitan lebih banyak lagi. Penyempitannya bisa kita lihat di sini. Hampir seluruh dari saluran darah yang akan mengalir itu dia jadi terhenti. Artinya dia hanya sedikit sekali seperti ini. Kalau misalkan ini terjadi pada pembuluh darah di jantung akan menyebabkan serangan jantung ya. Kalau misalkan di pembuluh darah otak akan menyebabkan yang namanya stroke dan sebagainya. Nah, maka dari itu ya untuk pemirsa di rumah yang sudah ada hipertensi, yang sudah ada kolesterolnya tinggi, dari sekarang harus kita cek, jangan takut untuk cek ke dokter karena dengan kita tahu rapor kita, maka kita bisa koreksi ke kesehatan kita seperti apa. Konsumsi apa aja sih Bu makanan yang kesukaannya atau rajin olahraga nggak? Kalau jalan pagi aja setiap minggu. Jalan pagi. Setiap minggu cuma sekali. Nah, jadi itu masih kurang Bu olahraganya. Makan udah dipantang itu yang namanya makanan kolesterol tinggi, makanan yang kolesterolnya tinggi, goreng-gorengan sudah. Iya, udah. Udah mulai. Oke. Ya. Terus apa Tapi lagi masih Bu? cheating nggak? Masih suka Makan nyolong-nyolong. Kadang sih pengen ya namanya makanan nggak tergoda banget ya. Yang enak-enak lagi Kayaknya ya. gorengan siang-siang enak banget gitu. Oke. Udahlah makan aja nanti minum obat. Dan pemirsa, artinya kalau kita sudah punya bakat, apalagi dari orang tua, lakukan pola hidup sehat. Check up jangan cuma tensinya doang, semua di check up, terutama gula, kolesterol, dan jangan lupa kita juga ada teknologi yang memang bisa membantu. Karena sebabnya kan pengentalan darah dan kekakuan pembuluh darah yang pengentalan darahnya akibat kolesterolnya, kekakuan pembuluh darahnya akibat proses penuaan, proses menjelang menopausnya juga. Kadang-kadang polusi, apalagi suami masih ngerokok, kadang-kadang kita menjadi perokok pasif, itu kan tidak bisa dicegah. Bantu dengan teknologi khusus untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Apalagi untuk ibu yang masih cheating, masih kurang olahraga cuma seminggu sekali, itu paling tidak bisa menunjang, bisa membantu perilaku kita yang belum sepenuhnya menjalankan pola hidup yang sehat. Begitu pemirsa. Ya, terlebih lagi ya pemirsa di rumah ya, kalau kita sudah memasuki usia 30 tahun ke atas, terutama pada perempuan, ini maka pembuluh darahnya itu tidak bisa kita kendalikan, akan terjadi yang namanya kekakuan. Karena perempuan ini terkait sekali dengan yang namanya hormonal. Ketika hormon estrogen, progesteronnya menurun, maka di sanalah yang namanya produksi nitrik oxide di pembuluh darah kita juga akan ikut menurun. Nah, teknologi laser yang sempat dibahas sama Mas Boyke ini tadi, ini bermanfaat untuk meningkatkan kembali produksi dari nitrik oxide di pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita itu seperti yang sudah saya gambarkan tadi, itu dinding pembuluh darahnya itu akan menghasilkan nitrik oxide. Nah, nitrik oxide ini dia bermanfaat dan berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah kita. Jadi kalau nitrik oxide-nya ini baik dan produksinya bagus, pembuluh darah kita akan dicegah kekakuannya dan tensi kita jadi ikut terkendali. Jadi lebih elastis ya? Jadi lebih elastis lagi ya Mas Boyke ya. Nah, itu juga yang namanya kolesterolnya itu juga akan bisa dibantu oleh teknologi laser. Dia akan mengubah kekentalan darah akibat kolesterol atau akibat gula ya pemirsa. Kolesterol atau gula yang mengakibatkan kekentalan darah diubah di mitokondria, di inti sel menjadi energi. Akibatnya apa Bu? Akibatnya ibu akan lebih segar dan kadar gula darah ataupun kadar kolesterolnya akan menurun. Begitu Ya, kan? betul. Jadi kalau misalkan kita memanfaatkan teknologi laser ya untuk pemirsa di rumah yang ada keluhan hipertensi, kolesterol tinggi, atau gula darah tinggi, maka kita bisa kendalikan dengan teknologi laser. Ayo sekarang juga kita pakai teknologi laser dan jadikan gaya hidup kita dengan teknologi laser sehari-hari. Oke, baiklah. Sebelum kita melanjutkan, ini ada informasi untuk Ibu. Ada masyarakat di luar sana yang punya keluhan kesehatan sama seperti Ibu, tapi sekarang kesehatannya sudah meningkat berkat penggunaan teknologi laser. Dan bagi Anda yang saat ini mau tahu gitu ya, gimana sih caranya supaya saya bisa mendapatkan teknologi laser dan segera menggunakannya, yuk simak perbincangan berikut ini. Ini dia. Ya, saya pernah mengalami vertigo, kemudian agak susah tidur, kemudian mengalami kekentalan darah.
Alhamdulillah sekarang saya lebih sehat ya, lebih segar gitu, lebih kuat gitu. Saya tidak lagi mengalami vertigo, kemudian tidak lagi mengalami susah tidur, dan kekentalan darah sekarang saya sudah tidak mengalami itu. Gitu. Wah, bahagia ya kalau kita melihat masyarakat Indonesia semakin sehat, apalagi terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Nah, pemirsa, kesehatan merupakan salah satu hal yang krusial yang harus dijaga, khususnya kesehatan darah dan juga pembuluh darah. Jangan biarkan angka tensi dan kolesterol tidak terkendali seperti Ibu Susanti. Harus ada solusi biar jangan sampai terjadi komplikasinya. Jika Anda memiliki keluhan yang sama seperti Ibu Susanti, segera ambil langkah tepat seperti yang sudah dijelaskan para praktisi kesehatan kita tadi. Ubah pola hidup dan optimalkan upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser. Sudah banyak nih orang yang menggunakan sekaligus merasakan manfaat dari dokter laser maupun AccuLaser dari Gogomall untuk kesehatan tubuhnya. Nah, alat kesehatan dokter laser maupun AccuLaser ini praktis dan mudah digunakan loh pemirsa. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Anda juga bisa menggunakannya kapan dan di mana saja. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya. Dapatkan dokter laser maupun AccuLaser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Telepon kami sekarang juga untuk mendapatkan produk dokter laser maupun AccuLaser yang asli, bergaransi dan bermanfaat dari Gogomall. Sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, mari saksikan informasi lengkap mengenai teknologi laser berikut ini. Ini dia. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Didukung oleh Anda saat ini sedang hamil. Pernah nggak dicek tekanan darah Anda? Hati-hati, kenaikan tekanan darah Anda saat hamil ini berisiko untuk kesehatan kehamilan Anda. Jadi untuk menjaga supaya tekanan darah Anda terkontrol dengan baik, coba atur berat badan Anda. Jangan berlebihan penaikannya saat hamil. Kemudian usahakan dengan tidur yang cukup, tambahkan olahraga secukupnya, dan juga makan dengan gizi seimbang. Ya, dengan tekanan darah yang terkontrol, tekanan darah yang baik saat hamil, harapannya kehamilan Anda bisa berkembang dengan baik. Untuk itu bisa juga dijaga kesehatannya dengan dibantu teknologi laser agar kualitas darah dan darah Anda tetap baik selama masa kehamilan. Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan kita masih akan melanjutkan perbincangan dengan narasumber kami, Ibu Susanti, usia 51 tahun dan beliau punya riwayat kesehatan yaitu hipertensi yang sudah beliau alami sejak muda. Bagi Anda yang baru bergabung, saya akan bacakan sedikit riwayat kesehatan dari Ibu Susanti. Masalah kesehatan adalah hipertensi, tekanan darah bisa mencapai 190/110 dan kerap mengalami sakit kepala. Wow, ini tinggi loh Bu ya. Jadi memang Ibu harus segera mengendalikannya. Jangan sampai ini menjadi bom waktu yang tadi sudah kami bahas gitu ya. Pelan-pelan tiba-tiba meledak. Ibu terjadi komplikasi. Sampai sekarang masih suka merasakan sakit kepala Sekarang gitu? aja lagi pusing. Oh, Sekarang lagi pusing. Nah, Ya. sekarang aja masih pusing. Bu, pemirsa di rumah, kadang-kadang saya suka nggak ngerti ya, ibu ini kan punya anak 4 yang harus dibesarkan, dan ibu sebenarnya udah tahu juga resiko pusing itu, sempat jatuh di naik motor sampai pipinya pecah ya. Artinya makin tua itu memang pengentalan darah makin terjadi, makin tua itu kekakuan pembuluh darah makin terjadi. Makanya selain kita melaksanakan pola hidup sehat, mencek up kesehatan kepada dokter termasuk kolesterol dan ternyata kolesterolnya tinggi. Ya, juga dibantu dengan menggunakan teknologi laser. Kenapa harus teknologi laser? Kan pasti tanyanya begitu. Iya, kenapa harus teknologi laser? Karena teknologi itu khusus membantu darah dan pembuluh darah. Agar darahnya tidak kental, ya, karena kolesterol itu menyebabkan penyumbatan yang mengakibatkan hipertensi, itu darah yang kental juga. Ya, kalau tadi melihat bagaimana Mas Nurwan menjelaskan prosesnya. Kemudian
yang mencegah pembuluh darah itu juga yang sudah kaku dibantu agar supaya dia menjadi elastis kembali, nitrik oxide-nya diaktifkan kembali, ya, yaitu sinar birunya. Kalau sinar merahnya membantu tadi mengubah kolesterol menjadi energi, mencegah penempelan-penempelan keping darah yang sudah menempel di ureka, itu sinar merahnya. Dan ada satu lagi pemirsa, keistimewaannya, yaitu ada sinar yang kuning. Kok kita butuh sinar kuning? Ya karena sinar kuning itu terutama buat wanita-wanita nih yang menopause, buat pria-pria yang andropause, itu akan mengaktifkan kembali hormon melatonin yang kurang pada menopause maupun andropause sehingga tidur kita nyenyak. Dan satu lagi, dia juga mengaktifkan hormon kebahagiaan, makanya dikenal dengan nama hormon happy light. Dan bukan hanya itu saja, teknologi laser juga dikembangkan dengan yang intranasal. Karena apa? Ya, kita lihat di sini ya pemirsa di rumah ya. Di sini ini pemirsa bisa lihat, ini yang saya lingkarin, ini adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang ada di area kepala ini sama dengan pembuluh darah yang ada di jantung, pembuluh darah yang ada di lengan, yang ada di kaki, itu sama. Bisa sama-sama memproduksi yang namanya nitric oxide. Nah, jadi ketika dikembangkan lagi teknologi laser ini, ada teknologi laser yang dia bisa masuk ke rongga hidung, dia akan menyinari langsung ke pembuluh darah di area kepala kita. Dengan begitu, pembuluh darah di area kepala kita juga akan menghasilkan nitric oxide lagi nih. Jadi kalau yang tadinya itu cuma di lengan, walaupun di lengan ini bisa akan menghantarkan nitric oxide ke seluruh tubuh, tapi bisa ada jalan pintasnya lagi nih, diproduksi di pembuluh darah di bagian otak kita atau di bagian kepala kita. Dengan begitu, aliran darah kepala kita itu akan jadi lebih lancar lagi. Teknologi laser ini juga sangat bermanfaat untuk yang namanya mencegah kepikunan. Karena berdasarkan penelitian, yang namanya kepikunan itu terjadi karena adanya perlambatan aliran darah di area kepala kita. Jadi pemirsa di rumah, penting sekali kita untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi laser yang ada intranasalnya. Dengan begitu kita bisa jadi lebih berpikirnya jadi lebih bagus, aliran darah lancar, dan mencegah terjadinya stroke atau penyumbatan di pembuluh darah otak kita. Lalu Ibu, dari perbincangan ini nih, kita sama-sama sudah berbincang tentang kesehatan Ibu, lalu solusi yang sudah diberikan. Apa Ibu dapat dari perbincangan ini? Ya alhamdulillah ya, bisa lebih tahu lagi untuk kedepannya, lebih menjaga semuanya lah, menjaga kesehatan, ke rumah sakit juga untuk ngecek. Nah, ke rumah sakit juga untuk ngecek, nggak usah takut lagi ya. Nggak usah takut lagi. Semangat. Oke, dan saat ini mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan untuk mereka anak-anak tercinta di rumah dan sekaligus harapan ke depannya seperti apa? Untuk anak-anak saya, Mama selalu semangat untuk kalian ke depannya. Ya semoga anak-anak saya menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan orang tuanya. Dan itu aja. Dan itu Ibu harus sehat. Harus sehat. Terima kasih sekali lagi Ibu sudah berbagi cerita di sini. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Pemirsa, jadikan kisah Ibu Susanti sebagai pelajaran untuk kita semua bahwa tensi dan kolesterol yang tinggi tidak boleh diabaikan. Jika Anda memiliki keluhan serupa seperti Ibu Susanti, segera kendalikan angkanya. Jangan tunggu sampai komplikasinya muncul baru dicari solusinya. Agar kesehatan tetap terjaga, Anda perlu melakukan berbagai upaya nih, seperti menjalankan pola hidup sehat dan rutin olahraga. Lengkapi juga upaya Anda menggunakan dokter laser dari Gogomol. Dokter laser dengan teknologi low level laser dapat membantu mengendalikan tensi yang tinggi dengan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah sehingga kekentalan darah dapat dicegah dan aliran darah pun semakin lancar. Pemirsa Go Healthy, alat kesehatan ini tidak hanya dianjurkan untuk Anda yang punya keluhan seperti Ibu Susanti saja ya, tapi Anda yang tidak punya keluhan penyakit juga bisa menggunakan dokter laser sebagai bentuk pencegahan. Mari jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Yuk pemirsa, segera catat nomor di bawah ini untuk pemesanan unit dokter laser maupun EQ Laser Ultimate yang asli, bergaransi dan bermanfaat tentunya hanya ada di Gogomol. Mari jaga kesehatan tubuh Anda sebelum terlambat. Ya sayang sekali pemirsa, karena waktu kita terbatas, sesi Go Healthy kali ini harus selesai dan terima kasih sudah menyaksikan Go Healthy. Tapi sebelum kita pamit, yuk saksikan informasi mengenai teknologi laser berikut ini. Ini dia.
kualitas darah dan pembuluh darah, menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall.